Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini kita akan bahas ya mengenai modul 4 ya. Nah, modul 4 ini yaitu tentang hilangkah harapanku, skenario 4. Nah, di sini Pak Dodi, laki-laki berusia 58 tahun, datang ke puskesmas dengan keluhan mata kanan bertambah kabur sejak 1 bulan yang lalu. Nah, keluhan mata kanan ya, mata kanan kabur sejak 1 bulan yang lalu. Sebelumnya kita ingat lagi ya bahwa kita ingat lagi bahwa keluhan mata itu kan pertama ada mata ya. Keluhan itu ada mata tenang sama ada mata merah. Nah, mata tenang ini kalau misalkan dia tuh ada keluhan, biasa kan dibarengi dengan mata tenang visus turun atau kalau mata tenang visus normal nggak mungkin ya, berarti ini mata normal nih ya, jadi ini nggak mungkin ada mata tenang visus normal pada keluhan mata. Nah, kalau dia mata tenang visus turun, tenang di sini mengindikasikan bahwa tidak ada permasalahan pada segmen anterior. Jadi ini kemungkinan kalau dia disertai dengan visus yang turun, berarti ini ada masalah ya. Ini ada masalah pada segmen posterior ya. Kalau mata merah ini nanti terbagi dua lagi juga, ada visus turun atau ada visus normal. Kalau mata merah visus normal artinya dia tidak mengenai media refraksi ya. Jadi keluhan mata merah visus normal tidak mengenai media refraksi. Apa contohnya? Konjungtivitis misalnya, konjungtivitis atau episkeritis atau skeritis ya. Tapi kalau mata merah visus turun artinya dia mengenai media refraksi, dan media refraksi yang dikenai itu adalah bagian segmen anterior ya. Jadi ini penanda dari segmen anterior. Apa contohnya? Bisa keratitis, hifema misalnya ya, atau apa lagi ya, abses laserasi kornea juga bisa. Nah, di sini dia bilang keluhan mata itu adalah keluhan mata kanan bertambah kabur. Nah, mata kanan kabur, dia nggak ada sebutin merah, berarti kemungkinan adalah mata tenang visus turun. Berarti kalau kayak gini berarti ada masalah pada segmen posterior, dan dia tuh karena dia mempermasalahkan visus, berarti dia mengenai pada media refraksi ya. Pokoknya kalau ada masalah pada visus itu adalah permasalahan pada media refraksi. Apa saja media refraksi? Kita kembali bahas anatomi mata. Dimana pada mata ini ada bagian kornea ya. Kornea itu adalah bagian modifikasi dari sklera, bagian depan ini. Kemudian ini ada chamber anterior ya, kamera okuli anterior yang berisikan aquasumor. Ini ada iris ya, yang membentuk tengah-tengah itu adalah pupil ya. Dan ini adalah lensa. Lensa ini tergantung di badan siliaris. Kemudian ini ada vitreous humor. Kemudian di sini ada retina ya, ini ada nervusnya. Media refraksi adalah media-media pada anatomi mata yang berfungsi untuk membiaskan cahaya. Berarti mulai dari kornea, nanti melewati kamera okuli anterior, masuk ke pupil, lensa, vitreous humor ya, sampai sana. Berarti di depan kornea ini kan nanti ada konjungtiva ya, namanya ada konjungtiva bulbi, ada konjungtiva tarsal gitu kan. Nah, konjungtiva di sini dia bukan media refraksi, sehingga kalau ada konjungtivitis atau pendarahan subkonjungtiva, karena dia bukan media refraksi, tentu tidak ada keluhan visus menurun. Oke. Nah, karena di keluhan ada visus menurun, berarti kemungkinan permasalahan pada media refraksi. Nah, untuk membedakan apakah dia media refraksi depan atau belakang ya, segmen anterior atau posterior, lihat matanya. Kalau matanya merah, tentu permasalahan itu berada pada segmen anterior, karena dia bisa dilihat langsung. Nah, segmen posterior ini dia bisa dinilai nanti dengan fundoskopi. Oke. Nah, berarti di sini kita menyimpulkan, kita bisa menimbulkan pertanyaan, kenapa sih ada mata kanannya itu kabur? Nah, dan dia tuh sejak sebulan yang lalu, artinya kronik. Apa ya kira-kira permasalahan pada media refraksi yang kronik sehingga bikin mata kabur? Nanti kita coba bahas. Ternyata di sini juga ada nih clue usia 58 tahun. Nah, ini menandakan dia hampir-hampir lansia. Di sini kita perlu bahas ulang tentang daya akomodasi ya. Nah, daya akomodasi. Di mana daya akomodasi itu adalah kemampuan untuk mencembungkan ataupun memimpikan lensa. Nah, ini kita bisa lihat anatomi lensa ya, di mana ini adalah lensa mata. Dia tergantung di ligamentum suspensorium. Di sini ada musculus ciliaris, yang sebenarnya musculus ciliaris itu
dia memiliki serabut kayak gini ya, serabut yang seperti lingkaran, dan dia juga memiliki serabut radial kayak gini. Nah, kayak gini. Ya. Nah, ini lensa tengah-tengah. Ini lensa tengah-tengah ya. Nah, ketika kita melihat benda dekat, kalau kita melihat benda dekat itu tentu kita memerlukan lensa itu sangat cembung. Yang kayak gini ya. Nih, itu benda dekat nih. Cara agar lensa itu cembung adalah yaitu dengan melonggarkan ligamentum suspensoriumnya ini. Nah, cara agar dia longgar adalah membuat musculus ciliaris ini berkontraksi gitu ya. Nah, dia kan kayak gini nih. Ini kan musculus ciliaris. Ketika dia berkontraksi, ingat prinsip kontraksi itu adalah dia memendek. Nah, dia memendek dengan cara kayak gini nih. Nah, jadi semakin dekat dia ke arah lensa. Ketika dia semakin dekat ke arah lensa, tentu ligamentum suspensorium ini akan menjadi kendur dan lensa menjadi membulat ya. Sehingga dia lebih cembung lensanya. Ini digunakan untuk melihat benda-benda dekat. Hal yang berkebalikan terjadi ketika melihat benda jauh. Nah, ketika melihat benda jauh itu lensanya harus pipih. Cara bikin dia pipih adalah